Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang adab berjalan pada episode ketiga. Dan ini kita akan membahas pada poin nomor 4 dan 5 dalam kitab Al-Akhlaq lil Bani, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja kita kepada pembahasan, yaitu tentang adab pada poin nomor 4. Wa alla tatalaffata biduni hajatin, dan bahwa jangan engkau menoleh ke kiri dan ke kanan, maksudnya jangan engkau menoleh-noleh begitu dengan tanpa keperluan. Jadi kita tidak boleh menoleh ke kiri ke kanan itu kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Tapi kalau misalkan kita diberikan ada keperluan tertentu untuk memandang ke kiri atau ke kanan, maka itu dibolehkan. Jangan pula tidak memandang ke kiri, ke bawah, ke kanan begitu saja lurus, nanti nggak nampak tiang, nggak nampak segala macam. Jadi kalau ada kebutuhan maka silahkan untuk memandang ke kiri dan ke kanan. Au tataharraka biharakatin ghairi laiqatin, atau engkau itu bergerak dengan gerakan yang tidak layak. Jadi tidak boleh bergerak dengan gerakan yang tidak layak. La siyama idza kana fiha tashabbuhum bin nisa, terutama kalau dia itu ada unsur tasabbuh ataupun penyerupaan dengan wanita. Jadi kan jalannya seorang wanita itu kan berlenggak-lenggok. Jadi seorang lelaki apabila itu berjalan itu tidak boleh menyerupai wanita, itu dengan menggelak-gelokkan tubuhnya, menggeleng-gelengkan ini segala macam, itu tidak bolehkan dalam adabnya. Kenapa? Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, dan karena Rasulullah SAW melaknat, itu dilaknat. Rasulullah melaknat orang yang mutasyabbihin minar rijali bin nisa, laki-laki itu menyerupai seorang wanita, itu tidak boleh. Wa alla tata'ammada an-nazara fi an-nawafidhi wal abwab, dan jangan engkau menyengaja untuk memandang pintu jendela-jendela dan juga pintu-pintu orang. Jadi kan ketika kita berjalan itu ada nampak rumah, kemudian nampak pintu-pintunya ataupun jendela-jendela, maka itu tidak boleh kan untuk sembarang memandang, menyengaja memandang jendela-jendela, itu tidak boleh. Karena bayangkan kalau seandainya itu rumah kita, ada orang ditengokinya begitu rumah kita, itu kan tidak enak. Jadi adabnya jangan seperti itu. Jadi supaya itu lebih afdol, dia jangan memandang menyengaja memandangi jendela ataupun pintu-pintu yang ada di tepi-tepi jalan. Au fi wujuhil marrina warrakibin, atau wajahnya orang-orang yang berjalan. Jadi orang-orang yang berjalan itu kan nggak enak juga kita pandangi wajahnya. Atau warrakibin, dan orang yang berkendaraan, orang yang naik kuda, orang yang naik motor atau segala macam, itu kalau misalkan kita lihat wajahnya, kita tengokin begitu kan nggak enak, nggak nikmat rasanya. Itu bayangkan kalau seandainya kita seperti itu, ada orang ketika kita lihat berjalan, ada di atas mobil tersebut ditengokinya muka kita begitu, suka enggak? Pasti nggak suka, nggak ada yang suka seperti itu. Jadi kalau engkau juga tidak suka seperti itu, maka orang lain juga jangan buat seperti itu. Jadi itu maksud daripada adab-adab yang dikemukakan dalam kitab ini. Wa khususun an-nisa al-ajnabiyat, dan terkhusus kepada wanita-wanita yang bukan mahrim kita, atau yang haram untuk kita pandang. Fa inna an-nazara ilaihinna haram, karena memandang mereka itu haram. Li'annahu, kenapa haram? Li'annahu yazra'u syahwata fil qalbi, karena itu akan menanamkan rasa syahwat, menanamkan syahwat dalam hati, dalam pikiran. Wa yu'addi ila afkarin fasidatin, dan itu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang buruk, yang jorok ataupun yang segala macam itu. Summa ila ma'siyatin nisa, kemudian kalau sudah seperti itu nanti akan menimbulkan maksiat zina. Dan ketahui bahwa zina tersebut wa hiya min kabairidz dzunub, itu salah satu dosa-dosa besar. Wal'iyadzu billahi minha, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Qala Allah Ta'ala, Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah Muhammad, lil mu'minin, bagi orang yang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim, supaya mereka itu menahan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan mereka itu memelihara
kemaluan mereka, zalika azkalahum, itu lebih baik, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wala tamsyi'a baina mar'ataini, dan jangan engkau berjalan di antara dua wanita, itu tidak boleh. Faqad warada fil hadis nahyun an dzalik, ada hadis yang mengatakan untuk larangan hal seperti itu. Kenapa dilarang? Khaufa ayyamassar rajul imra'atan laysat bimahramin, ditakutkan nanti laki-laki tersebut tersentuhnya wanita yang bukan mahram untuknya, au yanzuru ilaiha, atau dia memandanginya, itu tidak boleh. Kan memandanginya juga tidak boleh, apalagi menyentuhnya. Jadi ditakutkan kalau seandainya laki-laki tersebut berjalan di antara dua wanita, itu ditakutkan dia memandangnya ataupun menyentuhnya, maka itu tidak boleh. Lanjut pada poin nomor 5. Wa idza ra'aita jama'atan yatakhasamuna faminal adabi an tusliha bainahum idza istata'ta. Apabila engkau melihat ada jamaah, ada sekumpulan orang itu yatakhasamuna, mereka itu bertengkar, maka faminal adabi an tusliha bainahum, maka adabnya itu an tusliha bainahum, engkau itu memperbaiki mereka. Idza istata'ta, tapi kalau mampu, kalau enggak mampu jangan. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk amalan daripada salah satu firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum, sesungguhnya mukmin itu adalah ikhwah, saudaramu, maka faslihu, maka perbaikilah di antara saudara kamu itu. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah, apakah kamu mau aku kabarkan kepada kamu itu derajat, ada amalan yang amalan tersebut lebih tinggi derajatnya daripada asyam, daripada puasa, as-salah dan salat, dan as-sadaqah, lebih tinggi daripada sedekah. Qalu bala, mereka iya wahai Rasulullah, kami mau. Qala islahu zatil bain, memperbaiki saudaramu. Fa inna fasada zatil bain, maka karena sesungguhnya merusak di antara kamu itu, orang yang merusak di antara kamu itu, dianya adalah al-haliqah. Orang yang merusak hubungan di antara kami itu adalah al-haliqah, yaitu pencukur. La aqulu tahlikus syar, aku tidak mengatakan pencukur rambut, bukan pencukur rambut maksudnya potong rambut, tidak. Walakin tahlikud din, akan tetapi maksudnya itu adalah yang mencukur ataupun membinasakan agama, memotong agama, maka itu tidak boleh. Wa idza lam tastati, engkau tidak mampu untuk memperbaiki mereka tadi, fa abta'id anhum, maka jauhi, pergi dari mereka itu. Jadi jangan pula kita nggak mampu, sudah nggak mampu di situ lagi, maka itu tidak boleh. Kalau kita nggak mampu untuk memperbaikinya, jangan di situ. Fa ba'id, maka jauhi mereka. Begitu adabnya. Fa ba'id, jauhi. Wala tashtarik mahum, jangan engkau bersama mereka. Jangan di situ, tinggalkan tempat itu. Au tatafarraj alaihim, atau engkau itu menyaksikan, ikut pula dia menikmati bagaimana cara tinjunya, bagaimana cara nanti bagaimana menggeledah, disaksikannya pula, maka itu tidak boleh. Wa kadzalika idza sadafta unasan yamzahun, begitu juga apabila engkau bertemu dengan orang yang kerjanya itu bergurau saja, tidak ada gunanya, kata-katanya tidak berguna, maka tinggalkan saja. Au yatakallamuna bikalamin ghairi laik, atau orang yang berbicara itu dengan berbicara yang layak, jangan engkau jawab. Jadi adabnya kalau kita melihat ataupun ada orang yang mengajak kita berbicara tapi pembicaraannya itu tidak baik, maka adabnya jangan engkau jawab, tapi jauhi. Karena nanti kalau engkau jawab, dia jawab juga. Saling menjawab akan menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Itu seperti ya muncul kemarahan, muncul dengki, muncul segala macam, itu akan muncul. Jadi untuk untuk tidak seperti itu, maka jauhi aja mereka itu supaya tidak mendapatkan efeknya. Au yu'dzunaka bikalimatihim, atau kata-kata mereka itu menyakitimu, atau mereka itu menyakitimu, maka jangan engkau bersama mereka, jauhi, jangan engkau di situ. Fa'arid anhum wala tubali bihim, maka palingkanlah dirimu dari mereka, wala tubali bihim, jangan pedulikan, biarkan saja. Amalan biqaulihi ta'ala, karena itu salah satu amalan daripada Allah, firman Allah Ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Apabila engkau mendengarkan sesuatu perkataan yang tidak baik atau senda gurau yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, a'radu an, maka berpalinglah dari mereka. Wa fil ayatil ukhra, dan pada ayat yang lain, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba Allah yang Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di bumi harga dan merendahkan diri. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila ada orang yang bodoh itu mengajak mereka untuk berbicara, qalu salama, mereka itu berbicara dengan pembicaraan yang selamat, yang baik-baik. Maqala syair, ada penyair berkata, ya khatibini safihu bi kulli qubhin wa akrahu an akuna lahu mujiba. Ya khatibuni, orang bodoh itu berbicara kepadaku bi kulli qubhin, dengan segala yang buruk. Ya, kali orang bodoh itu ngomong yang segala buruk itu diucapkannya. Wa akrahu an akuna lahu mujiban, aku tidak menjawabnya. Yazidu safahatan, karena kalau aku jawab nanti yazidu safahatan, kebodohannya itu bertambah. Wa azidu hilma, dan kalau aku tidak menjawabnya, aku itu bertambah sabarnya. Ka'udhin zarahul ihraqu tiba, seperti kayu gaharu yang apabila dibakar itu semakin harum. Jadi mungkin itu saja untuk episode ketiga ini, yaitu pada poin nomor 4 dan 5 dalam adab berjalan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi amalan keistiqomahan dalam kehidupan kita dan kita bisa amalkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.